Oke, kemudian untuk di pertemuan 8 ini nanti kita akan belajar, kalau kemarin-kemarin itu nanti belajar tentang elektron valensi ya, yaitu teori ikatan valensi atau TIV. Nah, nanti di pertemuan 8 ini juga selain kita belajar tentang teori ikatan valensi, kita juga nanti akan belajar tentang teori orbital molekul atau TOM. Oke, yang pertama hibridisasi. Nah, jadi apa itu hibridisasi? Jadi hibridisasi itu adalah pencampuran orbital-orbital suatu atom. Kalau kita ingat-ingat kembali, orbital atom itu ada 4. Yang pertama ada orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Oke, kalau kita ingat-ingat, S itu orbitalnya ada berapa kotak? Satu. Iya, dia ada satu kotak ya, betul. Kemudian yang P ada berapa kotak? 3. 3, betul 3. ya. Jadi P itu ada 3. Nah, orbital inilah nanti akan kita kenal, selain kemarin itu kan dia ngisi di bagian kotak-kotak atau di bagian kamar gitu ya. Nah, nanti orbital atau suatu atom molekul nanti dia akan berhibrid, artinya dia akan berpindah ke orbital-orbital yang lain. Untuk apa? Untuk terjadi keadaan yang setimbang atau keadaan yang setara. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini formasi dari orbital hibrid sp3. Nah, kalau kita lihat orbital S kan tadi itu secara kotak itu dia hanya satu kotak ya, sehingga kalau digambarkan adalah seperti berikut. Ini adalah orbital S, sehingga ketika atom ini ada di orbital S, dia hanya terdapat satu sumbu. Nah, ini dinamakan orbital S karena dia hanya satu. Kemudian kalau orbital yang P bagaimana? Kalau orbital P kan ada 3 kotak, sehingga dia nanti akan hibrid, akan berpindah itu pada PX. Ini kita sebut PX karena ini atomnya ada di X ya. Kemudian ada PY, dia akan berpindah atau terjadi hibrid itu di bagian PY. Kemudian ada PZ ya. Nah, nanti di sini akan di bagian Z-nya. Nah, dia akan hibrid, dia akan terjadi perpindahan sehingga tadinya yang S ini akan bergabung menjadi PZ, kemudian PY. Di sini ada yang miring ya, miring ke arah Z, sumbu Z, kemudian ini miring ke arah sumbu X. Nah, dia akan terjadi hibrid. Atau dia akan atom-atom itu akan bercampur pada orbital-orbital tetangganya. Dan kita ingat sebelumnya ada yang dinamakan ikatan kovalen. Ada yang tahu nggak ikatan kovalen itu ikatan bagaimana kemarin? Ikatan yang logam dengan Sama. Ya, ikatan non logam dengan non logam. Nah, kalau kita ingat-ingat proses terbentuknya ikatan kovalen itu karena karena apa? Pengaruh dari pemakaian apa? Pemakaian elektron secara bersama. Iya, pemakaian elektron secara bersamaan, betul. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada contoh molekulnya adalah CH4. Nah, C sebagai atom pusat yang biru-biru ini punya tangannya si C ya. C kan tangannya 4. Dia akan mengikat H ya. Nah, ini H. Nah, kalau CH4 kemarin bentuk molekulnya apa? Kalau kita ulas lagi bentuk molekulnya yang seperti tripod namanya apa? tetrahedral. Iya, tetrahedral ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih di sini pembentukan orbital sp. Sp itu dua domain ya. Nah, kalau kita lihat di sini Be kan ada dua tangan. Nah, dia akan mengikat Cl beserta atom-atom yang lain. Nah, dia akan berhibrid nih. Tadinya kan dia hanya satu, terus dia berhibrid atau bercampur dengan orbital-orbital yang lain. Nah, kalau di sini kita lihat juga pembentukan orbital hibrida. Di sini Bf contohnya ya. Di sini B itu punya ada 3 tangan yang mengikat pada masing-masing F. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut di contoh soalnya nanti.
Nah, kemudian bagaimana meramalkan hibridisasi atom pusat? Nah, kita itu hitung dari jumlah pasangan bebas atau PeB-nya dan jumlah dari atom yang terikat pada atom pusatnya. Nah, kalau kita ingat kemarin, domain itu ada yang selain turunan ya, domain itu kan ada domain 2, domain 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini domain 2 itu hibridisasinya itu adalah SP, di mana S itu bernilai 1, P itu 1, sehingga domainnya itu adalah domain 2. Kemudian kalau domain 3 berarti hibridisasinya dia adalah SP2. Begitu juga dengan domain-domain selanjutnya. Nah, total domain itu kan ada 6, sehingga hibridisasi yang paling akhir itu adalah SP3D2. Kalau kita jumlahkan kan S1, P ini 3, berarti 1 ditambah 3 itu 4, ditambah 2. Berarti 4 tambah 2 itu ada 6. Seperti itu. Nah, kemudian kita bagaimana kita menentukan hibridisasi orbital pada suatu molekul jika ikatannya itu tunggal. Nah, pada saat ikatan tunggal, dia itu ikatan tunggal itu memiliki jenis ikatan sebanyak satu ya. Jenisnya itu ada satu ikatan namanya ikatan sigma. Nah, ikatan sigma itu bagaimana? Ikatan sigma itu karena adanya terbentuk karena adanya tumpang tindih orbital. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya CH4. Oke, kalau kita ingat lagi, C itu punya tangan berapa? Elektron valensinya C berapa? 4. 4 ya. Nah, kemudian H itu 1, masing-masing 1. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, yang berperan sebagai atom pusat tentu saja yang C. Nah, kalau kita gambarkan, dia akan mengikat 4H. Nah, inilah yang dinamakan ikatan sigma. Jadi ikatannya kalau ikatan tunggal itu adalah ikatan sigma. Nah, sekarang kita coba cari dulu untuk menentukan hibridisasinya. Bagaimana hibridisasi dari CH4? Nah, secara struktural kalau untuk mencari hibridisasi kita menggunakan yang kotak-kotak. Kita kalau untuk hibridisasi kita fokus dengan atom pusatnya saja ya. Nah, di mana atom pusatnya di sini adalah C. Berarti di sini C. C itu mempunyai nomor atom berapa? 6 ya. C itu 6. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p4 ya. 1, 2, kelebihan deh. Kok 8? Harusnya 2p2. Iya, 2p2 ya. Nah, kemudian kita fokus untuk mencari hibridisasi, untuk menentukan hibridisasi, kita fokus sama yang di kulit terakhir. Kulit terakhirnya kan berarti 2s dan 2p ya. Nah, sekarang kita gambarkan. 2S itu S ada berapa kotak tadi? S itu ada 1 kotak. Kemudian yang kulit 2P itu ada 3 kotak. 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian masing-masing kita isikan muatannya. Di mana 2S ini tadi muatannya ada 2. Kemudian 2P itu ada 2, 1, 2. Kenapa nggak langsung diisi penuh? Karena secara teori orbital itu mengisi dulu bagian-bagian kamarnya dulu ya, baru pada saat kamar udah ditempati oleh satu orang, baru dia mengisi untuk berpasangan. Jadi dipenuhin dulu baru nanti berpasangan. Nah, keadaan inilah yang dinamakan keadaan terjadi promosi elektron. Nah, promosi elektron itu kenapa? Jadi elektronnya itu berpindah ke orbital yang lain untuk apa? Untuk jadi terjadi kestabilan. Apa artinya terjadi kesetaraan? Jadi masing-masing kamar biar terisi penuh semuanya. Sehingga pada saat H ini kan ada 4 nih. Pada saat H ingin bergabung, dia bisa bergabung langsung ke masing-masing kamar. Sehingga kalau kita gambarkan nanti dia akan menjadi keadaan yang setara gitu ya. Artinya apa? Artinya semua kotak, semua orbital itu terisi. Nah, nanti kemudian yang akan masuk nih. Nah, ketika H masuk, inilah yang dinamakan hibridisasi.
Nah, nanti kan hanya masuk ya, dimana nanti di kulit terakhir kan berarti ada 4, pas ada 4 juga. Nah, nama hibridisasinya berarti adalah di sini S nanti penuh berarti S, kemudian P-nya di sini penuh juga, berarti sp3. Nah, seperti itu secara teori. Nah, teman-teman boleh menggunakan apa namanya? Cara ini ya untuk menentukan hibridisasi. Tetapi di sini saya juga ada cara yang cepat gitu daripada nanti teman-teman kelamaan untuk apa namanya membuat atau mengerjakan pada saat UAS. Jadi di sini saya ada cara cepatnya nih. Nah, mungkin teman-teman boleh ikutin. Tetapi pada dasarnya secara teori yang benar itu dia digambarkan orbitalnya seperti ini gitu. Harus terjadi promosi elektron, baru nanti terjadi apa namanya penggabungan dari masing-masing hal yang mengikat pada setiap kotaknya atau setiap orbitalnya. Sehingga baru bisa terjadi hibridisasi atau pencampuran orbital. Nah, secara teori cepatnya ini juga sama aja nanti hasilnya. Nah, CH4. Nah, kita fokus ke atom pusatnya lagi. Nah, kalau kita gambarkan, C kan tadi yang berperan sebagai atom pusat. Dia akan mengikat 4H ya. Nah, kalau yang teori cepat ini, cara cepat ini dia fokus ke DI dan DB. Nah, di mana kalau kita lihat di sini DI-nya ada berapa berarti? 4. DEI-nya ada 4, betul. DEB-nya ada 0. 0. 0. Sehingga kalau kita jumlahkan total domainnya ada berapa? 4. 4. Iya. Totalnya ada 4 domain. Nah, kalau kita tentukan 4 domain itu nama hibridisasinya adalah apa? SP3 ya, di mana S itu bernilai 1 berarti kurang 3 lagi adalah yang P. Nah, kalau kita lihat di sini juga kan di tabel tadi domain 4 itu adalah hibridisasinya SP3. Nah, itu cara cepatnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti daripada pakai mengisi yang kotak-kotak itu lama pada saat menjawab soal UAS, nanti boleh menggunakan cara cepat ini gitu. Nah, biasanya juga kalaupun apa namanya pada saat esai juga nanti kan teman-teman itu paling disuruh milih ya ataupun nanti disuruh memasukkan gitu ya, memasukkan angka-angkanya gitu sehingga nggak disuruh gambar-gambar kayak gini gitu. Tetapi teman-teman yang penting tahu secara teorinya untuk hibridisasi atau pencampuran suatu orbital molekul itu seperti ini. Nah, kayak di sini ada contoh soalnya. Bagaimana menentukan hibridisasi orbital pada suatu molekul berikut ini. Yang pertama NH3. Nah, di sini kita pakai cara cepat aja ya. Namun nanti teman-teman boleh coba juga menggunakan yang secara teorinya gitu ya. Itu terjadi promosi elektron baru terjadi hibridisasi. N itu tangannya ada berapa? Elektron valensinya N ada 5. 5 ya. Kemudian dia akan mengikat H itu 1. Berarti yang berperan sebagai atom pusat di sini adalah N. Dia akan mengikat 3H. Oke, kemudian yang diikat baru 3 tangan, yang dipakai 3 tangan. Berarti masih ada sisa 2 tangan lagi sehingga menjadi pasangan atom bebas. Nah, kalau kita lihat, kita tentukan DI-nya berarti di sini ada berapa? 3. DI-nya ada 3. Oke, kemudian DB-nya ada berapa? 1. Iya, 1. Kalau kita totalkan berarti ada berapa domain? 4. 4 domain ya. Nah, 4 domain ini hibridisasinya adalah apa 4 domain? SP3. Iya, SP3. Seperti itu. Nah, kalau secara teori juga sama ya. N kan tadi nanti disebutkan N itu sebagai atom pusatnya. Nah, jadi N itu nomor atomnya 7 ya, N itu ya. N 2S2, 2S2, 2P, 3. Nah, ini kan S sama P. S itu ada 2 kotak. Kemudian P itu ada 3. Di sini udah masing-masing penuh ya. 1, 2, 3. Nah, nanti dia H akan bergabung mengisi yang kosong. Nanti kira terjadi hibridisasi untuk masing-masing mengisi atomnya. Seperti itu. Nanti boleh pakai cara cepat ataupun pakai yang teori tadi. Oke, yang B itu ada SF4. Nah,
Yang S itu tangannya ada berapa? 7. 6. S itu tangannya ada 7. 6. Salah. S itu 6. bukan 7. S itu tangannya ada 6 ya. S tangannya 6, F itu tangannya ada 7. Nah, kalau yang berperan sebagai atom pusat di sini siapa? S. S. S, kemudian dia akan mengikat 4F. Nah, di sini yang baru dipakai berikatan baru 4, sehingga masih ada sisa 2 elektron bebas. Nah, kalau kita tuliskan DEI-nya, berarti DEI-nya ada berapa? 4. 4. DEI-nya ada 4, betul. DEB-nya ada 1. ada 1. Berarti total domainnya ada berapa? 5. Iya, totalnya ada 5 domain. Nah, 5 domain itu nama hibridisasinya adalah SP3D. iya, SP3D. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang C. Yang C itu adalah SF6. S itu tadi tangannya ada 6, kemudian mengikat F sebanyak 6. Di sini 7. Berarti sebagai atom pusatnya S, dia akan mengikat 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. F, F, F. Oke, kalau kita tentukan DEI-nya ada berapa? 6. 6. DEI-nya ada 6, betul. Kemudian DEB-nya ada berapa? 0. DEB-nya ada 0 ya. Itu total domainnya ada berapa? 6. 6. Ada 6 domain. Berarti kalau 6 domain itu hibridisasinya adalah SP3D. SP3D2. ya SP3D2. Nah, yang ini kan lebih cepat nih. Kalau teman-teman mau gambar juga nggak apa-apa gitu ya. Bebas memakai cara mana gitu. Tapi secara teori dibenarkan yang tadi ya, yang pakai orbital. Oke, yang satu lagi PCl5. Yang berperan P itu ada berapa tangan? 5. 5, betul. Kemudian Cl itu ada 7 ya. Yang berperan sebagai atom pusat di sini siapa? P. P, dia akan mengikat 5 Cl. Cl, 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 Cl. Oke, kita tentukan DI dan DB-nya. DI-nya ada berapa? 5. 5. DI-nya ada 5. DB-nya ada berapa? 0. 0. 0. Sehingga kalau kita totalkan ada berapa domain? 5. 5. Nah, totalnya ada 5 domain. Nah, kalau kita tentukan 5 domain tadi hibridisasinya adalah SP3D. iya, SP3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada, Bang. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini adalah latihan soal. Tentukan orbital hibrid dari atom pusat molekul berikut ini dan ramalkan bentuk molekulnya. Yang A di sini pH3. Juga sama ya, kita pakai cara yang tadi. P itu tangannya ada berapa? 5. P tangannya ada 5, betul. Kemudian H itu tangannya ada 1, dia akan mengikat P. Sehingga yang berperan sebagai atom pusat di sini adalah P. Kita gambarkan H yang diikat. Nah, berarti di sini dipakai yang dipakai buat berikatan ada 3. Berarti masih ada sisa 2 elektron sebagai pasangan elektron bebas. Nah, DE-nya ada berapa? 3. DE-nya ada 3, DEB-nya ada 1. 1. Kalau kita totalkan berarti domainnya ada berapa? 4. 4 domain. Nah, 4 domain itu nama hibridisasinya apa? SP3. Iya, P3. Nah, kemudian di sini tadi selain kita disuruh cari hibridisasinya atau orbital hibridnya, selanjutnya kita disuruh meramalkan bentuk molekulnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan bentuk dasarnya 4 domain adalah apa? Tetrahedral seperti tripod ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau kita tuliskan notasi AX, notasi FSPR-nya berarti apa nih notasinya? AX AX
3. Mm-mm. 4. Salah, bukan X4. Fokus sama DI. Kan teori AX FSPR apa? AX, M, kemudian E, N. M itu apa? Di DEI-nya ya. EI. Kemudian N itu sebagai DEB. Berarti kalau kita lihat di sini AX berapa? AX 3. Ada DB-nya enggak? Ada. DB-nya ada berapa? 1. Jadi notasinya AX 3. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang putus enggak ikatannya? Ada ya. Ini tadi kan ada yang potek 1 sehingga kita potek di bagian atas. Nah, yang dipotek di bagian atas itu menjadi pasangan elektron bebas. Kemudian yang bawahnya itu tinggal ada kaki tripod. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini, nama bentuknya adalah apa? Piramida segitiga. Ya, piramida segitiga. Ya, oke. Kemudian yang B. Yang B di situ ada CLF3. Oke. CL itu tangannya ada berapa? 7. 7. CL itu tangannya ada 7, betul. F tangannya ada 7. 7. F juga ada 7 ya, betul. Kemudian yang berperan sebagai atom pusat siapa? CL. Cl ya. Kemudian dia akan mengikat 3F. Nah, di sini yang baru dipakai berikatan 3, berarti masih ada sisa nggak elektronnya? Masih Oke, sisa berapa? 4. Sisa 4. Kita tuliskan di sini sebagai pasangan elektron bebas ya. Nah, kalau kita tuliskan DI-nya ada berapa? 3. DI-nya ada 3, DB-nya ada 2. 2. Kalau kita 2. totalkan jumlah domainnya ada 5. 5 domain. Nah, kalau 5 domain itu nama hibridisasinya apa? SP3D. 2. Iya, P3D. Bukan D2 ya, D2 itu 6. Nah, kemudian nih kita disuruh ramalkan untuk molekulnya, bentuk dasarnya kalau 5 domain apa? Ada yang masih ingat nggak? Segitiga bipiramida. Ya, Segitiga segitiga bipiramida ya. bipiramida. Kalau kita gambarkan seperti ini nih. Nah, segitiga piramida. Nah, kemudian di situ kita tuliskan dulu notasinya biar nggak bingung. Notasinya berarti AX berapa? AX3 E2. AX2. Iya. AX3E2 ya, betul. Nah, kemudian ternyata ada yang dipotek. Yang dipotek ada berapa? Ada 2 titiknya. Biar enak kita potek yang di bagian bawah nih. Kita potek. Yang potekannya itu menjadi pasangan elektron bebas ya. Kemudian yang tersisa tinggal bentuk T sehingga bentuk molekulnya adalah bentuk T. T. Seperti itu. Oke. Selanjutnya soalnya yang C itu ada BrF5. Br itu punya tangan berapa? Elektron valensinya. 7. Ya. Br itu ada 7, betul. Kemudian F itu tadi ada 7 juga ya. Nah, yang berperan sebagai atom pusat di sini siapa? BR. BR. Dia akan mengikat ada 5. 5F. Nah, di sini yang baru dipakai buat berikatan ada 5. Berarti masih ada sisa 2 elektron sebagai pasangan elektron bebas ya. Kemudian kita tuliskan DI-nya ada berapa? 5. DI-nya ada 5. DB-nya ada berapa? 1. 1. 1. Kalau kita totalkan berarti ada berapa domain? 6. 6 ya. 6 domain itu nama hibridisasinya apa? SP3D. SP3D2. Iya, SP3D2. Nah, sekarang kita gambarkan bentuk dasarnya. Bentuk dasar dari 6 domain apa? Oktahedral. Oktahedral. Oktahedral ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, kita tuliskan notasi
FSEPR-nya berarti AX berapa? AX 5E. AX 5E. Kemudian ternyata ada yang dipotek, kita potek aja yang di bagian bawah. Nah, kalau kita potek di bagian bawah, yang bawah ini nanti jadi pasangan elektron bebas, kemudian tinggal ada bentuk apa bentuknya ini? Piramida segi 4. Iya, piramida segi 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bang. Tidak, Bang. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini tadi yang ikatannya tunggal. Nah, terus kemudian bagaimana kalau dia ikatannya rangkap? Jadi ikatan rangkap itu ikatannya ada dua. Yang pertama itu tadi ikatan sigma, karena terbentuk adanya tumpang tindih elektron, tumpang tindih orbital, maaf. Kemudian yang kedua itu ada ikatan pi ya, karena dia terbentuk karena adanya interaksi awan elektron. Di sini contohnya ada CO2 yang berperan sebagai atom pusat, tentu saja yang C ya, dia akan mengikat rangkap 2 dengan O. Nah, inilah yang dinamakan kalau rangkap 2 itu dia isinya 1 sigma, satunya pi. 1 sigma, satunya pi. Nah, itu ya kalau rangkap 2. Jadi kalau saya tuliskan berarti ikatan rangkap itu terdiri dari 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Nah, bagaimana kalau yang rangkap 3? Kalau yang rangkap 3 contohnya di sini ada molekul HCN. Sebagai atom pusat itu adalah yang C ya. Nah, di sini H mengikat 1C, mengikat 3. Rangkap 3 dengan N sehingga nanti ada elektron bebas. Nah, kalau kita lihat di sini yang satu ya rangkap 1, bukan rangkap 1. Yang ikatan tunggal ini adalah ikatan sigma, kemudian yang rangkap 3 itu terdiri dari ini yang rangkap 3 ya, yang rangkap 3 itu terdiri dari 2 ikatan Nah, ikatan rangkap 3 berarti di sini terdiri dari 2 pi dan 1 sigma. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada catatannya juga ya. Di mana ikatan sigma dan ikatan pi, di mana kalau ikatan tunggal itu terdiri dari 1 ikatan sigma, kemudian kalau ikatan ganda atau rangkap 2 itu 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Kemudian ikatan rangkap 3 ini ada 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berapa jumlah ikatan pi dan sigma yang terdapat pada molekul asam asetat atau asam cuka dengan rumus kimanya CH3COOH. Nah, kalau kita lihat di sini ikatan tunggal tadi ikatannya adalah ikatan sigma ya. Nah, ini berarti kita tulis di sini, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Jadi ikatan sigma, ikan sih. Ikatan sigma itu ada 6. Kemudian ikatan pi. Nah, ikatan tunggal tadi kan dia itu ada satu ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Berarti di sini sigmanya bertambah 1, kita tambahkan 1. Kemudian yang di sini adalah ikatan pi ya. Nah, berarti di sini 1. Jadi totalnya dalam asam cuka itu dia ikatan sigmanya ada 7 dan ikatan pi-nya ada 1. Seperti itu. Nah, kita ke contoh soal. Bagaimana cara menentukan hibridisasi pada molekul dengan ikatan rangkap? Nah, di sini ada rangkap. Nah, kalau kita gambarkan C, rangkap C, dia akan mengikat 4H. Nah, ya. Kemudian kita fokus ke atom pusat. Kita boleh pilih salah satu C yang kanan atau yang kiri. Contohnya di sini saya pilih yang sebelah kiri ya. Oke.
kalau kita tuliskan di sini, yang pertama kita cari dulu DI-nya. Kita tentukan dulu hibridisasi kan di sini, tentukan hibridisasinya, baru nanti katanya. Oke, DI-nya yang fokus yang C saya lingkari. DI-nya ada berapa? 3. Iya, ada 3 ya. Ingat ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 dihitung satu domain. Nah, ini kan dia ada rangkap H atas sama H bawah itu 2. Berarti tambah rangkap 2 itu kan 1 ya, satu domain. Jadinya DI-nya ada 3. Terus kemudian DB-nya ada berapa? 0. Nol. DB-nya ada 0, betul. Nah, kalau kita totalkan berarti total domainnya ada berapa? 3 ya. 3 domain. Nah, 3 domain dong. Nah, kemudian nama hibridisasinya kalau 3 domain apa? Apa nih? 3 datar. Hibridisasi bukan bentuk molekul. Ayo, jangan sampai SP2. salah. SP2. Nah, kalau bentuk molekul nanti baru pakai yang itu tadi di 3 datar. Tapi kalau hibridisasi dia yang SP, SP2, SP3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut cari apa namanya jenis ikatannya. Nah, ikatan C ini terdiri dari berapa ikatan sigma? Ada berapa ikatan sigma? 3. Ada 3 ya. Iya, Bu. Nah, ya dari 1 sigma dari H atas, 1 sigma dari H bawah, dan 1 sigma dari yang rangkap. Kemudian di ikatan pi ada berapa? 1. 1. Ini ada 1. Oke, selanjutnya POCl3. Kalau kita ingat lagi, P sebagai atom pusat, dia akan mengikat rangkap 2 dengan O. Kemudian dia akan mengikat 3L. Nah, sekarang kita tentukan atom pusat. Atom pusatnya tentu saja yang P. Nah, kalau kita cari di mana DI-nya ada berapa? Ada 4. DI-nya ada 4. DB-nya ada berapa? 0. DB-nya ada 0. Berarti total domainnya ada 4. 4 domain ya. Kemudian nama hibridisasinya apa? SP3D. 3. Ya, SP. SP3, Bang. Iya, 3 nggak ada D-nya ya. Kemudian kita udah ada hibridisasi. Selanjutnya kita cari ikatannya. Ikatan sigmanya ada berapa? Semuanya Ada 4. Ada berapa? ada 4. Ada 4 betul ya. Di mana 1 sigma dari C yang bagian atas, 1 sigma dari C sebelah kanan, 1 sigma C dari sebelah bawah, kemudian 1 sigma dari O. Nah, kemudian ikatan Pi-nya ada berapa? Nya ada 1. Pi-nya ada 1 ya, di mana dari si yang O yang atas. Di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Aman? Tidak. aman, Bang. Tidak, Bang. Nah, disilakan di sini tentukan hibridisasi setiap atom selain hidrogen. Berarti kita fokusnya karbon sama oksigen ya, dan jumlah ikatan sigma dan pi-nya. Nah, di sini kalian nanti daripada bingung, ini saya coret-coret dulu. Bentar ya, ini kursor saya kok nggak ada. Oke, di sini nggak usah fokus. Di sini saya gambarkan ulang aja deh, biar nanti teman-teman nggak bingung. Karena kemarin ada beberapa bingung. Di sini kan C mengikat 1H. Kemudian nanti di sini rangkap 3 C rangkap 2O, kemudian C rangkap 2H di atas dan di bawah. Kemudian C rangkap 2O, kemudian O, kemudian H. Nah, kayak gini nih yang sama aja gitu ya. Cuma kan di sini disingkat ada CH, ada CH2. Oke, sekarang kita tentukan dulu urutannya. Kan di sini tadi disuruh mencari hibridisasinya selain atom hidrogen. Berarti kita fokus sama karbon dan oksigen. Di sini saya nomori dari sebelah kiri. Di sini C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemudian yang O. Yang O di situ saya nomori O1, O2, dan O3. Nah, sekarang kita tentukan masing-masing C dan O-nya.
Oke, yang pertama dari C1 dulu. C1 kalau kita tuliskan DI-nya ada berapa? Ada satu. Ada satu. Ya, ada berapa DI-nya? Ada 2 ya, di mana tadi ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 itu dihitung satu domain. Kemudian di sini kan ada satu antara C dengan C, kemudian satunya dengan A. Jadi DI-nya 2, DB-nya ada berapa? 0. 0. Berarti total domainnya ada Ada 2. 2 domain. 2 domain nama hibridisasinya apa? SP. SP. Iya, oke ya. Oke, kemudian yang C2. C2 DI-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2 juga. DB-nya ada berapa? Ada 0. 0. Berarti totalnya juga ada 2 domain. Artinya adalah SP. SP ya. Oke, kemudian yang C3. C3 DI-nya ada berapa? 3. Ya, 3 ya, betul. Kemudian DI-nya ada berapa? DB-nya? 0. 0. Berarti total domainnya ada 3. apa 3 domain? SP2. 2. C2. Betul. Kemudian yang C4. C4 berapa DI-nya? 4. 4. DI-nya ada 4, DB-nya ada 0. 0. kalau kita totalkan berarti ada 4 domain. 4 domain hibridisasinya adalah SP3. SP3. ya, C3 ya. Oke, kemudian selanjutnya C5. C5 DI-nya ada berapa? 3. 3. DI-nya ada 3, betul. DB-nya ada berapa? 0. 0. 0 ya. Kalau kita totalkan berarti total domainnya ada 3 domain, di mana hibridisasinya adalah dua. SP2. Oke, selanjutnya yang O1. O1 DI-nya ada berapa? Oh, 1. 3. O1 yang ini. 1. Ada DI1. Coba perhatikan. Bener ya, DI-nya 1, betul. DI-nya 1, betul. Terus kemudian DB-nya ada berapa? 0. 0. Salah, DB itu apa? Domain elektron bebas. Kan itu dipakai kan baru 2, berarti masih ada yang bebas enggak? Ada. Ada berapa? Ada berapa? Ada 2. 2. Ada 2. Iya, ada 2 pasang. Berarti DB-nya ada berapa? 2. Ada 2. Nah, kalau kita totalkan berarti ada berapa domain? 3. 3 domain, berarti hibridisasinya adalah SP2. P2. Oke, kemudian yang kedua, bukan oksigen ya. Di sini yang ini nomor 2. Nomor 2 berarti DI-nya ada berapa? Ada 1. Iya, DB-nya ada berapa? 2. 2. 2. Berarti totalnya juga sama, ada 3 domain. Hibridisasinya adalah SP2. SP2. Oke, kemudian yang nomor 3, DI-nya ada berapa? 2. 2. Ada 2. Kemudian DB-nya ada berapa? Ada 2. 2. 2 juga ya. Berarti totalnya ada berapa domain? 4. 4 domain. 4 domain nama hibridisasinya adalah SP3. SP3. Oke, sampai di sini dulu untuk yang soal berikut. Oke, selanjutnya kita masuk, kalau kita tadi belajar tentang teori ikatan valensi atau TIV. Ya, selanjutnya kita masuk ke teori orbital molekul. Nah, teori orbital molekul itu apa? Teori orbital molekul itu adalah menggambarkan ikatan kovalen melalui istilah orbital molekul yang dihasilkan dari interaksi orbital-orbital
dari atom-atom yang berikatan dan yang terkait dengan molekul secara keseluruhan. Nah, kalau di teori orbital molekul nanti kita juga belajar tentang sifat kemagnetan, di mana sifat kemagnetan itu ada dua ya. Ada yang disebut diamagnetik dan ada yang disebut paramagnetik. Oke, kalau kita ingat-ingat kembali, diamagnetik itu ciri-cirinya ada apa aja? Masih ingat nggak untuk yang pertemuan sebelum UTS? Semuanya Kalau dia berpasangan. nggak ada Iya, pasangannya, Bang. iya semuanya itu berpasangan. Terus apa lagi? Apalagi satunya? Selain semuanya berpasangan, dia tidak tertarik oleh medan magnet ya. Nah, kemudian kalau yang paramagnetik yang bagaimana? Berarti Tunggal. dia yang Tunggal. iya, dia ada yang tidak berpasangan. Di sini ada yang tidak berpasangan, kemudian satu lagi dia dapat tertarik oleh magnet. Kenapa dapat tertarik ya? Karena dia nggak ada pegangannya, dia jomblo nih, sehingga kalau dikompor-komporin dia selalu ngikut. Gitu. Nanti kita akan pelajari ulas lebih lanjut. Jadi di teori orbital molekul nanti kita belajar ada yang disebut orbital molekul ikatan, nanti yang kita kenal dengan simbol sigma. Kemudian artinya apa? Orbital molekul ikatan itu artinya memiliki energi yang lebih rendah dan kestabilan yang lebih rendah dibandingkan orbital atom-atom pembentuknya. Sedangkan orbital molekul anti ikatan nanti kita kenal dengan sigma, kemudian ada bintangnya, itu namanya anti ikatan. Memiliki energi yang lebih tinggi dan kestabilan yang lebih rendah dibandingkan orbital-orbital atom pembentuknya. Nah, di situ ada yang dinamakan nanti di dalam teori orbital molekul itu ada tingkatan energi. Nah, kalau kita lihat di sini tingkatan energi di sini ada contohnya H2. Nah, kalau kita perhatikan di sini H2 ya. H itu punya elektron valensi 1 ya. Di sini H sebelah kanan dan H sebelah kiri. Oke, berarti kan di sini ada 1S. 1S. S itu ada punya berapa kotak? 3. Satu. 1. Tuh. Jangan sampai salah ya. S itu 1. Kemudian kita lihat konfigurasinya kan 1S1 ya. 1S1, 1S1. Berarti di sini ada muatannya 1 di sebelah kanan dan muatan 1 di sebelah kiri. Ini contoh pembentukan H2 hidrogen. Kemudian nah, dia akan membentuk orbital yang baru di atas. Nah, seperti ini ya. Nah, dia kayak gitu. Nah, ketika dia membentuk suatu orbital yang baru yang ada di tengah-tengah ini, nah, apa namanya, si muatan itu tadi yang di sebelah kanan dan sebelah kiri, dia akan bergabung. Nah, di mana saat dia bergabung itu, dia mengisi yang bagian dipenuhi dulu yang di bagian bawah gitu. Dia nggak mau ke atas dulu, dia harus ke bawah dulu penuh, baru nanti dia berpindah ke bagian atasnya gitu. Nah, kalau kita isikan di situ kan ada 2 ya, berarti di sini ada 2, dia masuk semua, berarti yang atas ada kosong. Berarti yang bawah ini disebut orbital anti ikatan. Salah, yang bawah itu adalah sigma ya, sigma ikatan. Kemudian ikatannya apa? Ikatannya dia adalah 1S. 1S2. Kemudian nggak pakai muatan, nih belum nih, nanti kalau disuruh menyebutkan konfigurasinya baru nanti disebutkan. Nah, kemudian yang atas ini adalah orbital anti ikatan ya. Nah, kalau kita kenal ini disebut orbital anti ikatan punyanya 1S. Nah, inilah yang dinamakan orbital molekul. Yang di bagian tengah ini yang dinamakan orbital molekul. Seperti itu. Nah, di sini ada
pengecualian juga ya, di mana kalau kita perhatikan apa namanya? Oh iya, belum share screen. Oke, kalau kita lihat di sini ada tabelnya nih. Nah, kita ingat-ingat aja ya, ke arah sebelah kiri itu jumlah molekulnya dia adalah kurang dari 14. Nah, kalau dia kurang dari 14, nanti orbitalnya itu urutannya adalah seperti berikut. Di mana yang atas itu sigma anti ikatan 2P, kemudian anti ikatan 2PY dan 2PZ ya. Nah, ini kan nanti di sini anti ikatan ada bintangnya 2PX, di sini anti ikatan punya 2PY dan anti ikatan punyanya 2PZ dan seterusnya. Tapi kalau seumpama yang dia lebih dari jumlah molekulnya lebih dari 14, artinya apa? Artinya 14 ke atas ya. Nah, itu nanti terjadi beda nih orbitalnya, keadaan orbitalnya nanti. Jadi di sini kan tadi yang satu orbital itu di atas, dua orbital di bawah. Tetapi kalau yang lebih dari 14 molekulnya nanti dua orbital di atas, yang satu orbitalnya ada di bawah. Nah, ini terjadinya bedanya di sini. Oh ya, nah nanti. Nah, di sini konfigurasi orbital molekul, nanti teman-teman boleh baca dan pelajari lebih lanjut ya untuk secara keseluruhannya, secara teorinya. Nah, di sini ada juga untuk menentukan orde ikatan. Nah, orde ikatan itu nanti untuk menentukan juga dari apa namanya? Jumlah ikatannya gitu ya. Oke, orde ikatan itu rumusnya adalah setengah jumlah elektron yang berikatan, artinya jumlah elektron ikatan kemudian dikurang jumlah elektron yang anti ikatan. Nah, nanti kita ke contoh soalnya aja biar nggak bingung ya. Nah, di sini disuruh tuliskan diagram orbital, konfigurasi elektron, dan orde ikatan pada N2. Oke, N itu tadi nomor atomnya adalah 7 ya. Kalau kita buat konfigurasinya berarti 1s2. 2s2. Terus 2p4. 2P3. 2p3 ya. 2p3. Iya. Jadi kalau 4 jadi 8 ya. Oke, Iya. kemudian selanjutnya apa? Kita buat dulu diagram orbitalnya ya. Nah, diagram orbital yang pertama nih, kita mulai dari yang N, karena N2 berarti N sebelah kanan dan N sebelah kiri. Nah, kita mulai dari 1S dulu. 1S, 1S. S itu ada satu kotak. Kemudian di sini juga ada 1S, di sana ada satu kotak. Nah, dia akan membentuk orbital baru. Yang di sini ada satu. Nah, ini ya. Nah, di sini muatannya ada berapa? 1S. Muatannya ada berapa? 2. Ada 2 ya, masing-masing ada 2 nih. Kemudian dia akan mengisi orbital yang baru, di mana yang bawah diisi penuh dulu 1, 2, baru yang atas 3, 4. Yang bawah ini dia disebut orbital Ikatan. Iya, ikatan. Ikatan punyanya sih 1S. Kemudian yang atas ini orbital anti ikatan punyanya 1S. Oke, selanjutnya 1S sudah ada orbital. Selanjutnya kita cari orbital yang punyanya 2S. 2S juga sama, dia ada satu kotak ya S. Di sini juga ada satu kotak ya S. Oke, kemudian dia akan membentuk orbital yang baru. Oke, kalau kita lihat di sini 2S muatannya ada berapa? 2. Ada 2 ya, masing-masing ada 2. Kemudian dia akan membentuk orbital yang baru, mengisi yang di bagian yang baru. Nah, kita namakan ini adalah yang bawah, itu adalah
ikatan punyanya 2S, yang atas itu adalah anti ikatan punyanya 2S. Oke, selanjutnya 2S sudah. Selanjutnya kita gambar yang apa lagi? Yang 2P. Nah, kalau kita ingat 2P itu ada berapa orbital? Ada berapa kotak? Ada 3 kotak. Oke, kemudian dia akan membentuk orbital yang baru. Nah, ini kalau N2 itu total elektronnya ada berapa? Coba, kan tadi ini 1N itu 7 ya. Berarti kalau kita kalikan 2 kan berarti ada 14. Berarti kita tetap menggunakan yang 1 di atas dan 2 di bawah. Nah, seperti ini ya. Nanti. Kemudian yang bawah nanti di sini juga sama, 1 yang di atas. Kemudian 2 yang di bawah. Nah, sekarang kita lihat muatannya 2P ada berapa? Masing-masing 3. Nah, masing-masing 3. Kita isi dulu semua kamar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dia akan membentuk orbital yang baru. Pertama, dia mengisi yang di bagian bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, kita kenal yang bawah ini namanya apa? Ikatan. Ikatan punyanya si 2P. Kemudian yang atasnya dia adalah, kalau Pi, selanjutnya apa lagi? Pi ya, kan tadi udah sigma. Berarti selanjutnya Pi. Pi punyanya 2P ya. Terus kemudian yang atas ini, yang orbital kosong ini adalah punyanya si siapa? Salah nggak sih ini? Bentar, coba saya cek dulu tabel. Sigma Pi, oh ya, Pi yang 2 kotak. Kebalik ya, berarti di sini Pi-nya punya 2 kotak. Oke, di sini yang atas ini punyanya sigma, terus yang bawah punyanya si Pi. Berarti yang di sini adalah Pi anti ikatan 2P. Di sini sigma anti ikatan punyanya 2P. Oke, diagram orbitalnya sudah ada. Selanjutnya diminta apa? Diminta tuliskan konfigurasi elektronnya. Nah, di sini konfigurasi elektronnya bukan 1s2, 2s2, 2p gitu ya. Konfigurasi elektron orbital molekulnya. Nah, konfigurasinya ini kita menjadi yang ada sigma 1s gitu, kita tambahin sigma. Nah, di mana kita buat konfigurasinya berarti sigma 1s muatannya ada 2, sigma anti ikatan 1s muatannya ada 2. Kemudian apalagi sigma 2s muatannya ada. Kemudian sigma anti ikatan punyanya 2s muatannya adalah 2. Kemudian apalagi Pi punyanya 2P muatannya ada berapa? Ada 4. Kemudian selanjutnya sigma punyanya 2P muatannya ada 2. ya. Nah, yang kosong ini nggak usah kita isi, nggak masuk ke konfigurasi. Nah, ini konfigurasinya. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita disuruh mencari orde ikatannya. Orde ikatan tadi ke tengah jumlah dari elektron ikatan Dikurang. jumlah elektron anti ikatan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya seperti ini. Yang berikatan itu dia yang nggak ada bintangnya. Sedangkan yang ada bintangnya, dia itu adalah anti ikatan. Nah, sekarang kita lihat elektron ikatan. Yang pertama nih, dari sigma 1s. Nah, berarti muatannya ada 2. Kita tambahkan. Mana lagi nih, sigma 2s. 2 ditambah 2. Ditambah lagi yang nggak ada bintangnya. Ini ada pi. 4 muatannya, tambahkan 4, ditambahkan lagi punyanya si sigma 2P muatannya 2. Oke, sudah dapat. Kemudian yang anti ikatan,
Yang anti ikatan berarti yang ada bintangnya nih. Ada bintangnya kan ini. Berarti 2 ditambah punyanya sigma anti ikatan 2. Sekarang kita cari orde ikatannya ada berapa. Berarti setengah. 10 dikurang 4 itu adalah 6. Berarti setengah dibagi 6 berapa? 3. Ya. 3. Sehingga nanti kalau kita gambarkan, kalau kita ketahui N2 itu orde ikatannya ada 3. Sehingga nanti bentuknya atau strukturnya adalah seperti berikut. Nanti kan di sini ada orde ikatan menentukan cari sifat kemagnetannya, kira-kira sifatnya apa? Dia magnetik, Bang. Iya, sifat kemagnetannya dia adalah diamagnetik. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau yang dia lebih dari 14 elektron bagaimana gitu ya. Nah, kalau dia yang lebih dari 14 elektron itu contohnya ada O2. O itu nomor atomnya berapa? 16. Oke, O nomor atomnya 8. 8. Berarti kita butuhkan konfigurasinya 1s2, 2s2 dan 2p4. 2p4. Nah, kemudian kita lihat berarti di sini lebih dari 14 elektronnya ya. Kan? Berarti. Nah, sekarang kita gambarkan dulu diagram orbitalnya. Yang pertama kita mulai dulu dari muatan yang terkecil di mana 1s. 1s tadi ada satu kotak. Ini juga satu kotak. Kemudian nanti dia akan membentuk orbital yang baru. Kemudian nanti masing-masing orbital itu isinya ada berapa? 2. 2 ya. Nah, dia akan mengisi di bagian bawah dan di bagian atas. Yang bawah itu adalah sigma punyanya 1s, yang atasnya sigma anti ikatan punyanya 1. Oke, kemudian yang selanjutnya 1s sudah. Selanjutnya adalah 2s. Di sini juga satu kotak, di sini juga satu kotak. Oke, dia nanti akan membentuk orbital baru. Oke, nah selanjutnya kita lihat muatannya ada berapa di 2s? 2. Ada 2 ya, ada 2 masing-masing. Kemudian dia akan mengisi di orbital bawah dan orbital atas, di mana orbital bawah itu adalah sigma punyanya 2s, di atasnya sigma punyanya anti ikatan 2s. Selanjutnya kita sudah ada 2s, selanjutnya adalah 2p. Orbital p tadi ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian 2p-nya ada 3 juga. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya muatan P ada berapa? 4. 4. 4 ya. Kita masing-masing kita isi dulu masing-masing kotak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dia akan membentuk orbital yang baru ya. Nah, ini karena dia lebih dari 14, berarti yang di atas itu ada 1, di bawahnya itu ada 2. Oke. Yang di bawahnya ini dibalik nih. Kalau tadi kan 1, ini 2, berarti di sini ada 2. Di bawahnya ada 1. Nah, kenapa dibalik? Itu menandakan kestabilan energinya ya nanti ya, berhubungan sama kestabilan energi. Nanti kalian belajar tentang termodinamikanya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dulu yang bawah dulu, berarti di sini ada 2, 3, 4, 5, 6. Terus isi lagi yang di bagian atasnya. Di bagian atasnya berarti ada 2 lagi, 7, 8. Yang di bagian atas itu punyanya si sigma bintang 2p,
Di bagian bawah sigma bintang punyanya pi ya. Pi punyanya 2P. Kemudian yang di bawahnya sini pi punyanya 2P. Kemudian sigma punyanya sih 2P. Nah, oke, kita tuliskan konfigurasi elektron orbital molekulnya. Oke, berarti kalau kita tuliskan ada apa aja? Sigma 1S. 1S berapa? 2. 2. Oke, kemudian lanjut. Sigma Bintang. 1S muatannya. Terus Sigma bintang 2S2. iya, sigma bintang 2S2. Sigma biasa dulu, guys. Nah, terus baru sigma bintang 2S2. Terus Sigma 2P. muatannya ada. Oh, 2. Terus Pi 2P4. ya, lanjut. Pi bintang 2P2. Sudah ya, kan tadi atasnya nggak ada. Ya, Oke, selanjutnya ini konfigurasinya. Setelah kita model konfigurasinya, selanjutnya kita cari orde ikatannya. Orde ikatan. Tadi orde ikatan rumusnya adalah setengah jumlah dari elektron ikatan dikurang jumlah elektron anti ikatan. Oke, kalau kita hitung elektron ikatannya ada berapa? Kita langsung aja total ada berapa elektron ikatannya? 10. Ada 10, betul. Kemudian udah tahu ya 10 dari mana? Kalau ini kan yang berikatan berarti mana aja nih? Sigma-nya 1, 2, 4, 6, salah, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Oke, kemudian yang anti ikatan ada berapa? 6. Ada 6 ya berarti sisanya. Ya berarti setengah 10 kurang 6 itu 4. Berarti setengah dibagi 4 sama dengan 2. tapi nanti dia ada 2 ikatan dengan seperti ini nanti ikatan kemudian kita tentukan sifat kemanetannya. Sifat kemanetannya apa nih? magnetik. Iya. Iya, sifat kemanetannya dia adalah paramagnetik karena dia ada yang tidak berpasangan yang di bagian atas tadi. Ya. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Di sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada, Bang. Tidak ada, Bang. Kalau tidak ada, kita absensi terlebih dahulu.